Oh, jadi ini ya penyebab internet IndiHome dan Telkomsel jadi lelet. Putusnya kabel serat optik atau kerusakan kabel serat optik bawah laut. Oke, kali ini kita akan membahas apa sih yang disebut dengan kabel serat optik. Halo guys, kembali lagi bersama saya Iqbal Anandi. Di video kali ini kita akan membahas apa sih yang disebut dengan kabel fiber optik atau kabel serat optik. Yang dimaksud dengan kabel serat optik adalah jenis kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu titik ke titik yang lain. Jadi, kabel serat optik ini adalah kabel yang mengalirkan cahaya dari titik satu ke titik yang lain. Di kabel serat optik ini sangat penting untuk internet yang kita gunakan saat ini. Bahkan di seluruh dunia sekarang terhubung dengan kabel serat optik. Jadi kenapa sih kabel serat optik dijadikan pilihan untuk digunakan pada penghubung internet zaman sekarang? Tentunya ada kelebihannya dari kabel serat optik dibandingkan dengan kabel biasa. Oke, berikut adalah kelebihan dari kabel serat optik. Yang pertama, jenis kabel serat optik ini memiliki kemampuan menghantarkan data dengan kapasitas dan jarak transmisi yang sangat jauh. Bahkan kapasitasnya itu mencapai gigabyte per detik. Yang kedua, meskipun memiliki kemampuan yang besar, bentuk fisik dari kabel serat optik ini kecil sehingga memungkinkan tersedianya ruang yang cukup besar. Yang ketiga, karena tidak menggunakan arus listrik, kabel serat optik bebas dari gangguan sinyal elektromagnetik, sinyal radio, serta mempunyai ketahanan yang cukup kuat juga, sehingga banyak digunakan perusahaan-perusahaan besar. Yang keempat, meskipun memiliki kecepatan akses yang tinggi, namun tetap kemungkinan hilangnya data sangatlah rendah, sehingga Anda tidak perlu mengkhawatirkan validitas data. Jadi nggak usah khawatir mengenai kebenaran data tersebut. Dan yang kelima, karena tidak menggunakan listrik pula, maka kemungkinan adanya konsleting juga tidak akan terjadi, bahkan kemungkinannya nol. Kelebihan dari fiber optik. Tentunya jika ada kelebihan, gak luput juga ada kekurangannya. Kekurangan terbesar dari kabel fiber optik adalah harganya yang cukup tinggi. Hal ini sangat wajar mengingat bahan-bahan yang digunakan serta pemasangan. Oleh sebab itu, pengguna kabel jenis ini bukanlah sembarangan, melainkan perusahaan-perusahaan atau penyedia jasa komunikasi yang memang menginginkan akses lebih cepat, seperti tadi Telkomsel, IndiHome, seperti itu. Yang kedua, selain memakan biaya yang besar pada saat pemasangan, untuk perawatan fiber optik pun juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Melihat alat-alat yang digunakan juga tidak murah. Ya, karena biasanya kabel serat optik ini ditanam di tengah-tengah laut seperti itu. Jadi memerlukan penanganan yang tidak mudah dan tidak murah juga. Yang ketiga, penempatan kabel fiber optik biasanya dipasang pada jalur yang berbelok-belok atau yang memiliki sudut melengkung agar proses berjalannya gelombang bisa lebih lancar atau tidak terhambat. Jadi dalam pemasangannya agak ribet juga ya, nggak seperti kabel biasa. Oke, seperti itu informasi yang saya dapat berikan, dan saya memohon maaf bila ada yang salah. Saya Iqbal Anandi, see you.